Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor dan masih bersama Bro Ayung di sini. Kita mau gue mau ngedengerin ceritanya Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga tentunya mau ngedengerin cerita horornya Bro Ayung yang biasanya nggak horor-horor banget ya Bro Ayung. Ya itu emang sengaja kata Bro Ayung itu buat meminimalisir. Tapi aneh ngomong kayak gitu. Kalau awalnya itu nggak horor banget. Aku rada malu Bi. Kesini kok kayak terdoktrin seolah-olah nggak horor banget tapi bangga gitu loh. Kan aneh Bi. Iya, artinya kita berhasil gitu ya menekan kehororan dari cerita horor-horor yang ada gitu. Betul. Iyalah, karena cerita horor yang lebih horor kan udah banyak gitu ya. Sekali-kali kita bikin cerita horor itu nggak horor gitu. Udah langsung Bro Ayung. Ya. Langsung aja Bro Ayung. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa lagi dengan kami. Ada Mas Biru, ada diriku yang niatnya ingin ngobrolin yang horor ya Bi. Nanti pada akhirnya kurang horor ya inilah yang bisa kami sampaikan ya Bi. Sengaja gitu ya. Ingat kata para ini kan yang di belakang, jangan terlalu horor Mas Ayung, Mas Para Bi, sesepuh gitu ya. Jangan bikin Indonesia semakin mencekam begitu ya. Betul. Baik, ini adalah sebuah kisah. Aku mau langsung cerita ya Bi. Iya sih, langsung aja nggak apa-apa. Sebuah kisah yang belum lama terjadi Bi. Ini datangnya dari seorang perempuan tentunya. Ya seorang perempuan, dia itu adalah subscribernya Lapak Horor. Subscribernya Ngobor juga. Dan ini baru masuk ke Nilas Luhur juga. Jadi dia itu ini Mas, aku disampaikan ceritanya tapi aku nggak mau ngomong nama aslinya siapa. Ya sebut saja Mbak siapa ya. Ada usul nggak nama? Nia. Sebut saja Mbak Nia begitu ya. Nggak tahu, gue tiba-tiba keinget Nia dan Niati gitu. Ada apa? Nggak itu tahu. Salah satu artis dulu itu lagi aku kecil itu seneng banget ngeliat beliau itu. Cantik Bi. Ya, Nia gitu ya kan cantik kan Mbak Nia. Nah, jangan tersakiti lagi. Nah, ini ceritanya Mbak Nia. Mbak Nia itu dari dulu memang sering kali dia ngalami kejadian supranatural. Jadi udah bawaannya badan apa itu disebut dia punya siksen atau yang lain begitu ya. Tapi untuk hal-hal yang semacam itu dia itu udah biasa sekali, udah biasa gitu ya. Mungkin ngelihat penampakan ini, ngelihat penampakan itu. Nah, dia juga senang sekali nonton channelnya Mas Riam. Di sini juga nonton channelnya Mas Riam yang ada akunnya. Terus kembali nonton juga Nilas Luhur kan. Dia suka nonton. Tapi dia punya jam-jam khusus buat nonton itu karena takutnya kebawa sama cerita begitu loh. Jadi tapi kemarin katanya pas lagi banyak hujan itu loh. Dia tuh lupa nonton Lapak Horor pas di jam-jamnya dia lagi nggak pengen nonton itu di jam itu gitu loh Bi. Jadi dia lagi nyetrika baju, posisinya sepi, nggak ada suami Bi. Di rumah suami belum pulang, lagi sepi-sepinya. Itu nyetrika baju, nonton Lapak Horor. Nah itu kan awalannya Lapak Horor kan ada gendingan. Makanya tadi aku coba tak putar lagi gendingan Jawanya. Ini lagu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah itu lagu apa sih Bi itu Bi? Nggak tahu. Pokoknya lagu Jawa gitu, gendingan gitu ya. Itu dia itu biasanya kalau nonton itu selalu kalau awalannya itu ada lagu gendingan itu dia kayak kebawa di situasi masa itu loh. Nah ini apa karena dia mungkin nggak bareng sama suami, nggak sama anak-anak, nggak lagi rame begitulah ya. Dia itu lagi nyetrika baju, udah diputer itu, tapi mau matiin tanggung gitu. Jadi pas lagi muter Lapak Horor awalannya biasanya kan situ ada penggalannya gitu ya, baru masuk ke gendingan tadi. Itu langsung dia ngerasa bukan masuk ke lagu tadi, tapi ada sesuatu di belakangnya dia. Ada sesuatu di belakangnya dia. Ini kok beda? Biasanya kan ada aku keikut ke lagu tadi, masuk ke lagu tadi. Ini ada sesuatu yang beda di belakangnya dia. Ada sosok hitam, Bi. Sosok hitam itu kalau bahasa di pendekarannya itu berkelebat begitu ya. Dia bergerak sangat cepat
di belakangnya dia, agak loncat begitu, sat begini kan, langsung ke depan pintu, terus geser lagi. Ini siapa gitu, aneh kata dia. Kalau biasanya mau nampakin, biasanya aku ada penglihatan itu jauh sebelum dia datang udah tahu, udah ada perasaan, entah itu dari perasa merinding atau dingin atau apa. Ini tahu-tahu langsung ada makhluk seperti itu, tapi di belakangnya dia posisinya. Akhirnya dia penasaran kan, ini si makhluk lari kemana? Ntar dulu, aku mau nyetrika dulu, dihabisin setrikannya. Pas sudah selesai, kebenaran karena itu hawanya dingin, dia mau ke belakang, ke WC, ke kamar mandinya dia. Itu sebelum dia nyampe, makhluk itu udah masuk duluan, tapi cuman hitam doang, nggak jelas pokoknya. Bisa dibilang kayak posisinya, wujudnya kayak manusia, tapi juga nggak jelas, cuman hitam doang masuk ke dalam kamar mandi. Ini udah dagdikduk kan si tadi Mbak Nianya, aku masuk, jangan-jangan ada makhluk tadi gitu kan. Tapi kalau nggak masuk, aku masa mau pipis di mana begitu kan? Cuek aja, orang aku biasa ngeliat yang kayak gitu. Akhirnya dia masuk kamar mandi, nggak ada apa-apa nuntasin hajatnya dia. Tapi ketika dia mau keluar, itu dari dalam, berarti ini buka kamar mandinya kan ke dalam begini. Dia hampir mau keluar batasan pintu tadi, dari dalam itu pintu itu didorong, kencang banget sampai dia terjungkal ke depan, itu nabrak kayak keramik, terus pinggiran meja, sampai ininya bahasa sininya kecengklak ya, kesleo gitu, kesleo 3 jari, itu nyampe saking sakitnya itu nangis malam itu, hari itu dia nangis, sore kan waktu itu dia nangis, kok nggak ada orang ini kan, pas suami nggak ada, ini bener-bener sakit banget Mas Ayu, aku sakit banget nangis begitu ya. Tapi makhluk tadi juga nggak kelihatan. Aku balik lagi sempat ke kamar mandi, ini kok makhluknya kemana? Tadi yang dorong itu pasti dia, itu pikirannya dia seperti itu tapi kok nggak ada, tapi ini ada yang dorong, aku sampai kepental sampai begini, diurutin lah sendiri sebisanya begitu, sampai nanti nunggu suami, nanti minta dianterin ke tukang urut atau apa begitu ya. Itu akhirnya kejadian itu bukan sampai situ, berlanjut lagi suaminya pulangnya agak telat. Jadi biasanya kan udah maghrib udah di rumah, itu nyampe agak malam dia baru pulang. Ini udah nyiapin makanan di meja makan, belum juga suaminya datang. Akhirnya itu dia itu mendadak ngantuk banget katanya, dia masuk ke kamarnya dia, istirahat sejenak sambil nungguin suami begitu. Itu belum tidur, itu kakinya dia ngeliatnya kan langit-langit, sambil dengerin ini lagi tapi bukan lapak horor malam, mungkin dia ngobor gitu ya. Dia suka banget sih nonton acara-acara ini itu ada yang mijitin tapi lebih bukan kayak, kalau mijitin kan nyaman kata dia, itu ngacak gitu ya, lebih cenderung ke megang-megang, gerayangin begitu ya, ada yang gerayangin begitu, sep begitu. Ini siapa, tapi dia nggak berani nengok ke bawah begitu, jadi dia baringan lurus begitu. Tapi pas lagi dia akhirnya ini udah keterlaluan, kok lama, ini bukan suamiku, pintu tak tutup begitu ya, ini malam hari. Pas dia nengok ke bawah begitu ke arah kakinya, si makhluk udah nggak ada sesuatu pun yang megang-megang kakinya dia, tapi dia merasakan ada di belakang tahu-taunya ini ada di belakang, itu lagi mijitin pundaknya dia, seolah-olah kayak mijitin, bener-bener niatnya si makhluk kayak bikin nyaman begitu tapi dia nggak nyaman, apalagi bukan orang begitu kan, jadi kerasanya nggak enak, bukannya tambah nyaman, nggak enak begitu. Ini siapa, nengok begini nggak kelihatan apapun, tapi pas dia ngenangan ini siapa, jangan-jangan ada sambungan sama sore tadi, itu ada rambut panjang julur ke sini seret, itu cuman rambut doang, panjang set begitu kan, nabrak sama mic ya, set begini. Tapi loh, ini rambutnya siapa? Dia diem ngangen-ngangen, makhluk apa yang punya rambut panjang kayak gini. Akhirnya dia ngenangan apa sosok long dress atau apa. Dia karakteristiknya nggak kayak gitu, nggak se-ekstrim itu begitu loh. Biasanya diawali sama ringkikan tawa atau tangis, ini udah benturan fisik. Ini makhluk apa? Ini rambutnya kemari tebel hitam. Itu pas dia mau megang begini, itu ya ampun mas, orang tangan jauhnya semana sih, mau dipegang begini langsung ke belakang lagi rambutnya kayak ditarik ke belakang lagi. Aku baru bisa nengok ke belakang, nggak ada sama sekali.
nggak ada sama sekali makhluknya kayak apa. Akhirnya dia mulai terpejam, dan dia mulai terpejam, dia berhasil tidur. Itu pas baru berapa saat dia tidur, mungkin nggak lama, suaminya pulang. Terus akhirnya dia nyiapin makanan, nyiapin makanan, suaminya datang nyiapin makanan. Lah, lagi dia nyiapin makanan, itu dapurnya dia, meja makannya nggak jauh dari kamarnya itu, kamarnya Mbak Nia tadi. Itu melihat di kamarnya dia ada sosok yang loncat-loncat di kasur, tapi nggak jelas, cuman bayangan hitam kayak gitu loh, cuman bayangan hitam. Akhirnya, loh, suamiku kemana? Kan maksudnya ini mau makan bareng gitu kan, tapi ada yang dikerjain lagi sama suaminya mungkin. Akhirnya dia kayak seolah suaminya, kamu makan dulu aja. Akhirnya si Mbak Nia makan dulu, dia duluin suaminya makan begitu. Dan sembari makan itu seperti ada sesuatu yang nyangkut di gigi. Jadi ini kok apa, tiba-tiba di gigiku kayak ada yang ngikat begitu loh. Keris itu. Keris. Kalau dirimu biasanya keris. Ada seperti yang ngikat di sini tuh kencang banget jadi nggak bisa mangap. Ini susah banget, mau dimangapin susah banget. Dan ini kayak ada yang jalan ke dalam. Itu dia coba dicongkel itu rambut hitam tadi ada di sini, ada giginya dia, Loh, ini rambut persis kayak rambut yang tadi pas aku baringan. Dia coba ngakalin, nggak kena, susah banget dicongkel pakai apa, itu semakin kencang. Jadi gigi bawah atas itu kayak dijalin begini, kayak dijalin kuat banget. Jadi berarti kayak ini, Mbak, mulutmu kayak dikunci. Mulutku kayak dikunci. Kalau dikunci doang mending, Mas. Dalamnya tuh masuk ke sini, ke tenggorokan masuk. Dia kayak mau menguasain aku, itu rambutnya masuk dalam. Tapi aku baca ayat kursi sebisanya, pokoknya aku berdoa sama Gusti Allah supaya bisa lepas dari ini. Ya aku mau teriak gimana, kan nggak bisa dengeran, suami semua bilang kayak gitu. Ini masih ada piring, nasi segala macam udah di situ, Akhirnya dia itu dipaksa dengan keyakinan penuh berhasil nyongkel si rambut tadi berapa helai, tapi itu kuat banget katanya. Itu dibacain ayat lah ya, dia sekuatnya, karena dia sering digangguin kayak gitu kan, mungkin punya cara khusus. Itu ditarik, itu susah, kuat banget, itu katanya ngeruwel di tenggorokan sini, udah sampai sini katanya, Jadi dia narik itu brol, bisa keluar sampai segitunya, itu gembel-gembel udah undel-undelan di dalam sini, Akhirnya kan, ini rambutnya siapa? Bergerak, Mbak? Enggak, cuman rambut doang, tapi tadi bergerak masuk ke dalam katanya. Akhirnya rambut ini buat bukti, jangan sampai ini hilang, jangan sampai hilang. Ini harus suamiku tahu, mau tak kasih unjuk nanti kalau dia kemari gitu kan. Ini kan ada tisu, dibungkus sama tisu, rapi banget dibungkus sama tisu, ditekuk begitu kayak orang bikin lontong mungkin begitu ya. Akhirnya suaminya datang, ini masih mau kasih unjuk. Ini kamu tangannya kenapa, yang bilang gitu kan? Kesleo tadi ya. Aku tangannya kesleo. Lu kesleo gimana, kamu nggak hati-hati apa gimana, licin apa gimana? Ada yang dorong tadi di kamar mandi, Pak, kayak gitu kan. Yang dorong siapa? Pasti makhluk begini lagi. Kamu biasa kayak gitu. Iya, tapi takutnya nggak percaya kayak gitu. Nah, tadi di ruang tidur aku ngalamin kejadian begini-begini, digangguin, ada yang ngijitin, terus di sini ada rambut. Tadi pas makan itu gigiku kayak dijalin rapat begitu. Sama apa? Sama rambut. Loh, masa bisa begitu? Masa aku bohong? Ini ada buktinya. Itu tak akalin lama banget, aku minta tolong sama jenengan juga kemari-mari. Itu ada buktinya. Itu mana buktinya? Itu di meja, kata dia. Itu di meja itu ada tisu begitu ya. Ya di dalam tisu buka aja biar kamu percaya katanya. Dibuka nggak ada, Itu padahal nggak kemana-mana, itu di atasnya meja itu ada rambut tadi. Nah, ini kan akhirnya dia penasaran, ngobrol sama suaminya, itu sejak kapan kamu ngalamin kayak tadi? Kalau dari kemarin-kemarin itu kan aku biasa ngalamin kejadian kayak gini, apalagi di tempat ini ya, di rumah ini gitu. Tapi kalau yang tadi awalnya sih biasanya aku males banget buat nonton yang serem-serem kalau nggak ada kamu, kalau nggak ada rame gitu lah ya. Biasanya tak pecah konsentrasinya. Ini habis nonton lagi itu sih biasa aku nonton lapak horor, dengerin lapak horor, tahu-tahu ada makhluk begini-begini.
wah berarti kamu menghayalnya kemana-mana kali, dipikir begitu. Kalau itu kan kita nonton biasa aja, nggak apa-apa, itu kan memang hobi, seneng kita nonton begitu, tentunya nyambung sama ngobor biasanya, pakai layar gede biasanya begitu, Bi. Pakai layar tancap ya? Hah? Pakai layar Pakai layar tancap. Itu akhirnya wis jangan dipikirin, yang penting udah kecandak, udah tadi udah kena yang di mulut. Siapa tahu gangguannya nggak ada begitu, Bi. Siapa tahu gangguannya nggak ada, kamu yang penting banyak doa, nanti tak temenin malam ini kayak gitu, Bi. Akhirnya si malam tadi ya sekitar jam 9, 10-an itu udah selesai. Yang tadi itu nggak ada gangguan, mereka makan lagi. Tapi Mbak Nia kepikiran terus, Bi. Maksudnya kalau misalnya makhluk ini apa, serangan dari luar apa-apa, tapi nggak ada se-ekstrim itu dalam bentuk fisik. Bisa aku pegang terus kok jalin ke sini sebegitu cepatnya, aku nggak kerasa. Seteledor itu ke aku, apakah ini semacam kiriman, apa makhluk jenis tertentu yang luput dari khasanahnya dia sebagai orang yang tahu seperti itu, begitu, Bi. Akhirnya itu dipikirin, suaminya ngajak tidur kan, dia akhirnya tiduran, tapi mau diajak ngobrol-ngobrol, diajak bercandaan buat ngilangin tadi gitu ya, malah tidur lebih cepat, pulas. Karena kan celingukan, asem, mau buat diajak mending-mendingan lah daripada aku mikirin yang kayak gini, malah tidur lebih cepat. Akhirnya dia mau ngapain aku ya wis tak coba buat tidur sore lah, biasanya kan tidur sampai jam 12 atau apa. Dia nyetel musik apa, nggak ada apa-apa, Bi. Taunya pas lagi menjelang tengah malam dia mau bener-bener mau ngeliat lagi, mau tidur lagi, itu ada lagi, Bi. Jadi posisinya pintu itu kan rapat gitu ya, cuman kalau ada celah juga sangat tipis mungkin, Bi. Itu ada pintunya nutup. Ada rambut yang keluar, lebih mirip kayak kalau mungkin tak angenin kayak ininya Spiderman hitam gitu, Venom ya. Ya seperti itu, keluar dari dari pintu cek kayak gitu rambutnya. Dari sela-sela pintu itu. Dan anehnya bunyi ceklek gitu, emang nggak dikunci, kayak buka pintu ceklek kayak gitu. Akhirnya kan karena memang ini ngeri, ini di luar kayak biasa, ini pasti mau nyerang aku gitu kan. Nah itu ditungguin, cuman buka pintu doang, nggak ngapa-ngapain, dan itu balik lagi kayak cepet banget, kayak gitu balik lagi. Tembok yang warnanya krem itu kontras banget dengan lampu yang terang begitu ya, sengaja nggak digelapin kan. Itu ya segini lah mungkin masuk. Itu Mbak Nia belum punya anak waktu itu ya? Ada anak. Cuman misah. Dan ini langsung balik lagi tadi ke cerita tadi ya. Itu si rambut balik seret kayak gitu. Dia nungguin, pasti makhluknya bakal ngadeg kalau orang Jawa itu jogrok di depan pintu terus atau apa. Ditungguin nggak ada apa-apa, Bi, sampai lama. Jadi antara Mbak Nianya nunggu si makhluk, tapi aku juga nggak mau nyamperin kayak gitu, takutnya kenapa-napa. Tapi karena lama dan nunggu lama itu, wah mendingan aku yang lihat ini daripada ada kejadian-kejadian yang lain. Itu dia keluar dari kamar tidur. Tak taunya ada ini, Bi, gerakan-gerakan. Jadi bayangan-bayangan doang, kayak shadow begitu. Tapi di bawah lampu kan, lampunya nggak terlalu terang banget, lampu tengah begitu. Serat bayangan kayak gitu, Bi. Dan yang dilewatin bayangan kayak bangsanya benda-benda yang ringan itu pada buku apa tuh jatuh pada jatuh, lewatin bayangan tadi itu kayak dijatuhin begitu. Jadi ini benar-benar fisik, tapi kelasnya apa makhluk ini nyampe segini kelas banget. A, kelas B, kelas C gitu kelas ya. 2B. Kalau 1A biasanya pinter-pinter, 3A juga pinter-pinter, IPA biasanya. Nah ini akhirnya apa, dikintilin, kita bahasa ya. Kita bahasa ya, di mana di situ yang pintar sama yang bego itu campur gitu ya. Nah, jadi gue termasuk yang bego. Iya, dan kami walaupun yang bego sepakat untuk memintarkan diri. Iya, betul. Dan ngalahin semuanya. Alhamdulillah gitu. Itu peringkat 3 Jawa Tengah ya. Iya, betul. Bukit Rasa Lalu, Opon deh kata. Terus. Sampai mana tadi ya? Iya, salam buat Bu Ratmi, Bu Sri Rejeki, Pak Kardiman. Siapa lagi ya, Bro? Banyak ya? banyak.
mungkin kita lupa nyebutin gitu ya. Ya, tapi kami di sini ya mungkin gara-gara mereka Bi. Pak Kardiman itu kalau ngajar itu enak banget. Gue tidur di situ, taruh buku dan tidur gitu. Padahal gue tahu gitu, Pak Kardiman tahu gue tidur, tapi yang penting nggak ribut kalau sama Pak Kardiman. Mungkin gitu begitu. aja. Daripada ngeribetin mending Pak Kardiman juga mungkin sadar ya kalau muridnya tidur. enggak, bukan pelajarannya yang ngebosenin gitu. Wajar kalau dia tidur gitu. Kayak Ada lagi yang ngajar waktu aku masih di kelas 2 fisika, yang ngajar kimia, ada kan? Pak Sabto. Pak Sabto. Itu kan pelajarannya kimia, tapi kok nggak pernah ngomongin pelajaran. Ngomonginnya dia preman gitu ya. Iya, ngomongin masa lalunya dia, lalunya ngomongin dia. pelajaran apa aku bilang, tapi ulangannya ulangan kimia. Pak Sabto tuh lagi ngebangun image. Lu jangan macem-macem sama gue mantan preman gitu. Sepreman-premannya lu masih kalah kan sama kita gue gitu. ya gosipin guru sendiri kan jarang ya, Bi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita cinta Iya, sama karena mereka hari gitu ya. ini masih hari guru ya, Bi. Nanti tayangannya kapan nggak tahu. Betul. Pokoknya selamat hari guru lagi ya. Udah 2 episode dan Sebelum ya. kita berterima kasih, kita gosipin dulu gitu. Betul. Lanjut ke cerita ya. Oke. Bi. Ini nggak di ini, Bi. Biasanya kan Dia apa? Enggak usah, nggak apa-apa. usah, Jalan biarin aja, nggak apa-apa. Nah, ini memang ceritanya nggak panjang, makanya langsung dianu aja ya. Bi. Nah, itu diikutin tadi, bayangan tadi diikutin. Set. Itu buku kayak asbak, terus kayak ornamen benda-benda kecil itu yang di meja-meja tertentu itu kan pada jatuh, plak. Ini larinya kemana? Dipikir tadi ke kamar mandi, Bi. Ini arahnya ke belakang kamar mandi. Kamar mandi, bayangan sempat berhenti di situ. Tapi tadi Mbak Nia ngikutin, tentu dengan dak-dikduk, dia khawatir baca-baca sebisanya. Ini bukan ke kamar mandi ternyata. Yang dia tangkap sebelum ini pasti kalau nggak kamar mandi, ke pintu keluar. Dia langsung motong jalan, langsung dia tadinya ke sini gitu ya. Ada tiang begitulah, tiang rumah atau apa. Dia langsung ke sini, pasti kemari nih, ke pintu belakang. Itu rambut itu lagi posisi keluar, tapi ada lucunya, Bi, kayak kedesak-desak gitu loh, Bi. Kayak takut, dia cuman posisinya kayak nggodain begitu loh. Jadi si rambut itu keluar dari pintu di lubang kunci sama di sela-sela pintu tadi. Itu kayak dikejar Mbak Nia tadi. Itu gembel banyak, itu masuk susah, desel-desel begitu. Itu Bi. rambut atau bayangan? Rambut tadi bayangan, yang dikejar bayangan, jadinya rambut. Giliran mau keluar pintu. Jadinya rambut lagi, fisik. Yang dilihat fisik, tahu fisiknya di pandangan mereka yang seperti itu. Itu mau keluar ke tadi susah. Akhirnya dicawuk begini ya, dia tetap nggak kena, Bi, nyelos. Jadi pas lagi begini tuh tinggal sedikit seret gitu. Cuman sempet kerasa di sini tuh gitu. Akhirnya diberani-beraniin, dibukalah pintu belakang, di luar gerimis posisinya, ada lampu kecil doang. Itu kesananya kebun, masih kebun luas begitu, tapi tanamannya nggak yang tinggi-tinggi. Itu cuman ada apa makhluk, cuman nggak jelas, cuman hitam doang. Semua dominasinya rambut, tapi jalannya tuh jelek, Maksudnya gimana? Cek melompat-lompat gitu. jalannya seperti agak melompat-lompat, kayak orang pincang begitu, jelek. Seakan-akan dia nengok ke sini gitu, ada putaran begitu, tapi malam nggak jelas. Ntar ada kilatan atau matanya atau apanya agak merah begitu, terus lompat lagi menjauh gitu. Udah segitu doang, Bi. Nggak ada penjelasan itu sebenarnya siapa, Apa gitu. Kelanjutannya nyampe sekarang itu dia nggak belum, datang. dia nggak ngomong lagi. Mas, itu doang, Mas. Mau dibawain ya monggo, katanya dia begitu. Tapi awalnya tadi memang aku biasanya nonton yang serem-serem itu menghindari yang sepi-sepi. Oh, berarti dirimu termasuk serem, Bi. Oh iya, Kenapa bisa kamu jadi. termasuk serem? Enggak, saran aja buat Mbak Nia. Lain kali kalau misal makhluk itu muncul, bawa gunting. Oh iya ya, rambut itu kalanya sama gunting, Bi. Betul. Asli. Kalau misalnya yang kayak gini cetekan kuku, kan? Iya, kalau enggak bawa semir ya. semir asli. Semirnya semir yang ini, yang buat apa namanya, bleaching Ini gitu ya. terlepas percaya atau enggak, pernah ada sesuatu yang seperti itu, serangan seperti itu dalam pandangan batin. Tapi ini terlepas percaya atau enggak ya, ini kan apa yang kita alami gitu. Pernah ada dari luar sana, dari luar mana, kita. luar negeri atau? Enggak, dari luar lingkungan kita ada serangan ke teman-teman. Itu saat itu aku sama Bro Tuying. Itu makhluk modelnya rambut yang panjang banget, nggak jelas pokoknya. Itu karena udah dipejangin sama Mas Tommy. Kadang-kadang kita nggak perlu bertempur,
kita cukup ngedonin mentalnya dia aja udah cukup. Akhirnya apa, dengan mungkin doa atau apa, rambutnya itu cepat kilat sama Bro Tuying dibikin kunciran dibikin kunciran 2 begini, terus dicat warnanya pink. Itu si makhluk udah angel banget, nggak berani ngelawan sama sekali. Seserem itu tapi kunciran pink begini terus dibikin lagi sepatunya, ini kakinya kan nggak pakai sepatu, udah bulu semua, itu dibikin kayak dingkrikan warna pink juga. Itu diemin aja, kita ngobrol sama Mas Tuying. Kita pindah ke Ranggon Serem tadi, ngintilin, ngikutin terus, katanya mau ngapain lagi, kata Bro Tuying kayak gitu. Tolong jangan begini, aku jangan dibikin begini. Yaudah, kita kan nggak ngapa-ngapain, mau pulang aja. Bukan begitu, kalau aku pulang kayak gini ke lingkunganku, ke kaumku, aku malu, harga diriku nggak ada, tolong balikin seperti semula. Tapi jangan nyerang ya, sumpah nggak nyerang, aku cuma disuruh kayak gitu. Itu dibikin Hello Kitty gitu. Itu Hello Kitty, ada kunciran begitu, itu kayak gitu, salah satu contohnya gitu ya. Nggak semua itu harus pakai kekuatan. Iya, nggak harus berantem kayak gitu. Ya mesti malu, mungkin dia rajanya sama murid-muridnya begitu kan malu. Kalau ketemu pocong enaknya diapain ya Bro? Ketemu pocong apa sih ya dia ya, tangannya dikeluarin apa gimana? Agak lu duduk, kaki lu angkat sedikit gini, nanti dia nggak berani lewat. Ngiri ke ini, kena keserimpung gitu kan, jatuh dianya kayak asli, gitu. bisa jadi seperti itu. Kalau sama Kunti ya udah pakai gunting aja gitu. Bener-bener. Gunting rambutmu itu katanya. Tadi ceritanya Mbak Nia itu belum ada ujungnya, itu siapa, apakah itu makhluk yang mengganggu dia atau kiriman, dia nggak ngerti. Dan sebenarnya pengen ditanyain ke kawan-kawan, tapi kita belum sempat buat ngeliat begitu karena masih banyak urusan seperti itu. Kalau ketemu sama hantu jerangkong, lu bilang aja tak sop nanti. Nah iya, aku pikirannya sama. Jadi kalau ada begitu, pokoknya keluarin mangkok sama air kemebul begitu. Takut dia. Iya, sama ini apa namanya, apa sih yang buat bumbu-bumbunya lah pokoknya, itu pasti dia akan berpikir ulang. Kalau genderuwo tuh nggak berani sama tukang cukur Bro. Nggak berani, dia jarang. Ceklek ngeng gitu aja takut, wah ngeri dibotakin ntar kayak tapi gitu. Kejadian kayak tadi dipercaya atau enggak, memang aku nyaksiin sendiri, makhluk sekuat apapun ya lemahnya kayak gitu. Apalagi Bro Tommy kalau lagi ngerjain kayak gitu, lucu, bener-bener lucu, gak ada harga dirinya gitu kan. Oke, Bro Ayung, terima kasih udah berbagi ceritanya. Mbak Nia juga ya, ini nama samaran. Terima kasih udah berbagi pengalamannya dan bisa diceritain di acara Ngobor kali ini gitu. Terima kasih banyak dan mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kurang dalam menceritakan. Ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya juga mohon dimaafkan. Siapapun itu masih doa yang sama, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode horor ngapak horor. Ngapak horor Bu. Ada channel baru, jangan-jangan ngapak horor nih. Horror. Boleh juga nih ngapak horor ya. Apa namanya? Ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya sekali lagi ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.